kelompok 2 mata kuliah pengantar pendidikan ingin menjelaskan unit 1 tentang hakikat manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hakikat manusia. Manusia memiliki ciri-ciri yang unik yang membedakannya dari hewan, meskipun ada kemiripan fisik. Pandangan bahwa manusia mirip dengan hewan atau berasal dari kera tidak dapat dibuktikan secara konklusif. Eksistensialisme menyatakan bahwa manusia memiliki hakikat unik, termasuk kesadaran diri, kreativitas, moralitas, kebebasan, dan pemahaman hak dan kewajiban, serta kemampuan untuk merasakan kebahagiaan. A. Kemampuan menyadari diri sendiri. 1. Kemampuan menyadari diri sendiri. 2. Kemampuan memunculkan sesuatu atau bereksistensi. 3. Kepemilikan hati. 4. Memiliki moral. 5. Kemampuan bertanggung jawab. 6. Ingin kebebasan. Dan yang terakhir, menyadari hak dan kewajiban. B. Konsep bahagia. Kebahagiaan lebih bersifat personality karena dipengaruhi oleh aspek perasaan dari aspek rasional atau logika. Orang dapat memahami kebahagiaan dengan mengetahui penyebabnya. Secara realita, manusia akan terus berusaha mempertahankan dan mengatasi masalah kehidupan dengan mengikuti norma-norma baik, agama maupun sosial. Mereka tawakal, yaitu menyerahkan segala usaha kepada Sang Pencipta. Potensi manusia dan aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan mereka, memahami keindividuan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman adalah kunci untuk membentuk pribadi yang sukses dan bahagia. Dalam konteks pendidikan, pengembangan potensi manusia sangat tergantung pada pemahaman dan kualitas pendidikan yang diberikan. Hal ini menekankan pentingnya sistem pendidikan yang mendukung perkembangan seluruh aspek ini. Pengembangan potensi manusia. Tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan manusia seutuhnya. Tugas pokok pendidikan adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia. Sebagai contohnya, jika seseorang terlahir dengan bakat seni, maka seseorang itu pun membutuhkan pendidik untuk menjadikan dirinya menjadi seorang seniman. Seandainya manusia terlahir hidup hanya menggunakan insting saja, tidak ubahnya seperti hewan, sehingga perlu diubah ke arah manusia walaupun tidak terjadi seutuhnya. Sebab pendidik adalah manusia yang memiliki kekurangan, bahkan terdapat kelemahan. Ada dua hal yang mungkin dapat mengarahkan terkait hakikat manusia perkembangannya. Yang pertama secara sempurna, yang kedua perkembangannya tidak utuh. Secara sempurna, tingkat kesempurnaannya atau keutuhannya perkembangannya dapat dilihat dari kualitas pribadi manusianya dan bagaimana kualitas proses pendidikannya. Dan yang kedua, poin kedua, pengembangannya tidak utuh, dikatakan tidak utuh apabila unsur DHM-nya yang diabaikan oleh pemangku kepentingan untuk ditangani atau terlalu memfokuskan pada salah satu unsur dalam proses pengembangannya. Yang keempat ada sosok manusia Indonesia seutuhnya. Beberapa poin yang tertuang di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 2 Tahun 1989 mempunyai tujuan antara lain mengembangkan kehidupan bangsa secara utuh, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Sang Maha Pencipta, mempunyai budi pekerti yang luhur, mempunyai keterampilan dan pengetahuan, mempunyai jasmani dan rohani yang sehat, mempunyai sifat mandiri dan rasa tanggung jawab dalam bermasyarakat dan berbangsa. Yang kedua adalah Garis Besar Haluan Negara atau GBHN tahun 1993 juga menetapkan tentang tujuan pendidikan nasional sebagai berikut. Beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Kuasa, mempunyai budi pekerti yang luhur, mempunyai pribadi mandiri, mempunyai wawasan maju visioner, manusia Indonesia yang cerdas, disiplin, tangguh dan terampil, mempunyai etis kerja yang profesional, mempunyai rasa tanggung jawab, mempunyai produktivitas dan lain-lain. Yang ketiga ada di dalam ketetapan MPR nomor 2 MPR 1993 juga dijabarkan tentang karakteristik manusia Indonesia berkualitas yang didasarkan pada Pancasila, yaitu karakteristik kualitas, mempunyai budi pekerti yang luhur, mempunyai pengetahuan yang maju atau visioner, mempunyai kecerdasan intelektual, karakteristik kompetitif atau bersaing, mempunyai etos kerja tinggi dan profesional, mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, mempunyai jiwa produktif, dan lain-lain.
Yang keempat, ada bangsa Indonesia mempunyai kepribadian yaitu Pancasila sebagai kerangka dasar dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Menghayati konsep tersebut, kiranya terdapat 3 hal yang mendasar dan semuanya ada keterkaitannya. Yang pertama ada moral, yang kedua ilmu, dan yang ketiga agama. Manusia secara prinsip mempunyai ciri-ciri khusus dan unik sejak dilahirkan ke muka bumi ini. Kemampuan itu seperti menyadari kemampuan yang dimiliki, serta memiliki kepribadian yang berbeda setiap orang. Selain itu, potensi yang dimiliki manusia juga berbeda setiap individu. Aspek yang membagikan setiap manusia di muka dari individu itu sendiri dan interaksi sosial antar individu. Maka dari itu, pendidikan hadir untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri manusia dengan tujuan untuk mengetahui keterampilan dan arah perkembangan potensi manusia itu sendiri sebagai perbandingan kualitas pada setiap manusia. Dan di Indonesia sendiri, tujuan pendidikan dituang dalam undang-undang, di mana tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan serta melatih karakteristik manusia Indonesia yang berkualitas. Sekian, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum.